Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rizal Ramli tentang ada skenario besar yang disinyalir sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan kekuasaan, yaitu Rizal Ramli, Jokowi preteli demokrasi dengan menyiapkan kerajaan keluarga, ya. Dan kita ketahui hampir semua ya anaknya juga sudah masuk politik. Kita ketahui Gibran sebagai wali kota, kemudian menantunya Bobi Nasution sudah sebagai wali kota Medan, dan sekarang ada keinginan dari Kaisang untuk masuk dalam dunia politik dalam level eksekutif, ya, kemungkinan juga wali kota Solo gitu ya. Ini yang sesuai dilansir oleh airmall.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dianalisa oleh Rizal Ramli. Republik Merdeka, ada skenario besar yang disinyalir sedang dibangun Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan kekuasaan. Setelah skenario perpanjangan masa jabatan Presiden gagal di tengah jalan, kini Presiden Joko Widodo diduga sedang membangun kerajaan keluarga melibatkan anak-anaknya terjun ke dunia politik. Bukan hanya itu, memperpanjang masa jabatan, Jokowi sedang mempersiapkan kerajaan keluarga, kata tokoh nasional Rizal Ramli Jumat. Setidaknya sudah ada dua anak Jokowi yang nyata-nyata bergelut di dunia politik, yakni Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution. Terbaru, putra bungsunya juga dikabarkan berhasrat ingin terjun ke politik, yakni Kaisang Pangarep. Rizal Ramli pun menyoroti manuver politik keluarga Presiden Jokowi ini yang dianggap mengangkangi demokrasi, padahal Jokowi bisa menjadi kepala negara demokrasi. Tidak pernah berjuang untuk demokrasi, tapi bisa jadi presiden karena demokrasi. Setelah berkuasa, mempreteli demokrasi dan mempersiapkan kerajaan keluarga, dalam tanda kutip, payah tidak memahami makna republik yang demokratis, tandasnya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait analisis dari Rizal Ramli tentang Jokowi yang mempreteli demokrasi dengan menyiapkan kerajaan keluarga. Jadi memang sudah ada hasrat ya untuk membentuk dinasti politik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dinasti politik itu negatif ya? Nah, selama ini kalau kita melihat memang konotasinya negatif ya. Karena politik yang saat ini terjadi adalah bagaimana untuk meraih kekuasaan, kemudian juga kekayaan ya. Karena tidak bisa dipungkiri ketika pejabat publik ya, termasuk juga presiden ya, apapun itu, ketika menjabat kekayaannya itu naik berkali-kali lipat ya. Dan entah ya, apakah ini karena usahanya sendiri, atau karena indikasi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sudah juga dibahas oleh Rizal Ramli pada saat menjabat ya, hingga saat ini Kaisang itu ya, coba dilihat di pemberitaan itu juga dianalisis oleh Rizal Ramli. Kaisang itu sampai memiliki ya perusahaan sampai 60 perusahaan gitu ya. Nah, ini tentu saja banyak sekali pelanggaran ya, yaitu konflik of interest ya, dan juga diduga ada tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tentu saja ini buruk ya, dan ini memang cacat demokrasi. Demokrasi itu atau yang katanya kedaulatan untuk rakyat itu sebenarnya utopis ya. Yang terjadi adalah kedaulatan untuk para oligarki ya. Karena kalau benar-benar untuk rakyat, ketika rakyat itu menginginkan sesuatu untuk kepentingannya, maka dituruti. Tetapi yang terjadi ketika misalnya rakyat tidak menginginkan adanya kenaikan BBM, yang terjadi apa? Tetap kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM itu terus dijalankan, yang justru ya, siapa yang diuntungkan? Tentu saja oligarki ya, bukan rakyat. Pun juga untuk Perpu Ciptaker, rakyat menginginkan ya untuk membatalkan karena memberikan karpet merah kepada
pemilik modal dan memberikan kerugian bagi rakyat termasuk juga buruh ya. Tetapi apa yang terjadi itu juga ditolak ya, yang akhirnya tetap disahkan meskipun sekarang masih dalam proses, yang artinya apa, tetap ya kedaulatan rakyat itu utopis dalam demokrasi. Yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal. Jadi itu adalah kondisi ekonomi, kondisi politik saat ini yang lebih bermotif untuk meraih kekuasaan, kemudian untuk meraih cuan, kalau bisa melanggengkan kekuasaan itu dengan memberikan ruang bagi keluarga. Nah itu kenapa dinasti politik hingga saat ini memang konotasinya negatif. Nah coba sedari awal ya, politik itu dibangun untuk benar-benar menjalankan kedaulatan dengan rakyat, maka rakyat akan memberikan salut kepada pemimpin atau pejabat publik tersebut. Jadi memang demokrasi dari awal sudah cacat lahir ya, yang artinya sedari awal yang menilai bahwasanya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu hanya utopis semata. Yang terjadi adalah dari rakyat untuk oligarki oleh oligarki ya. Jadi sampai kapanpun ya, dan memang suka atau tidak suka ketika ya meskipun sudah reformasi, kembali lagi ketika demokrasi ini diterapkan tidak akan pernah untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Jangankan untuk kesejahteraan, malah rakyat ini ya disusahkan terus-menerus. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Rizal Ramli, bahwasanya ada indikasi ya Presiden Jokowi itu untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, kalau ditanya terkait kebenaran tersebut pasti akan ada bantahan. Misalnya rencana dari Kaisang yang tertarik untuk terjun di dunia politik, ketika ditanya pasti akan ada argumentasi yang menilai bahwasanya itu atas inisiatif pribadi. Tapi kondisi saat ini, kondisi politik demokrasi yang harusnya cacat sedari akhir ya, sampai kapanpun tidak akan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah makanya sudah menjadi hal yang wajar ya untuk Rizal Ramli misalnya untuk memperingatkan kewaspadaan tentang politik dinasti politik yang coba dibangun oleh Presiden Joko Widodo ya, Joko Widodo. Nah misalnya ada dugaan ya bahwasanya ketika memerintah pada 2 periode ini jumlah kekayaan meningkat ya, kemudian juga perusahaan sampai 60 lebih, dan itu yang tercatat, yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, pada saat selesai masa jabatan bisa saja ya dituntut karena tindakan KKN ini, baik Jokowi maupun Kaisang ya. Jadi itu pernyataan dari Rizal Ramli dan bisa dicek di pemberitaan ya. Jadi itulah sistem politik saat ini yang lebih berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan daripada untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Nah, kalau misalnya tujuan politik untuk dan untuk ini ya, untuk pelanggaran-pelanggaran seperti KKN ya, kita ketahui penangannya sangat jauh panggang dari api untuk dari sisi keadilan. Karena kita ketahui sendiri ya, pasal tentang pembuktian terbalik ya itu sudah dihapuskan. Maka seorang pejabat publik ketika dia menjabat di awal ya, kemudian di akhir selesai, jumlah tambahan kekayaan itu tidak pernah tidak pernah bisa diaudit dari mana asalnya ya, kemudian apakah ada indikasi KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena sekali lagi demokrasi itu selain tadi kedaulatan rakyat itu absurd ya, memakai ya, politik biaya mahal, dan ini terus menerus dipelihara supaya terjadi ketergantungan terhadap oligarki untuk membiayai politik ini yang mahal ya. Jadi klop lah ya, sama juga yang disampaikan oleh Prof Mahfud ya,
meskipun ini kaitannya terkait masalah pilkada, tetapi ini juga nyambung juga dalam segi politiknya, bahwasanya kekuasaan, orang yang masuk dalam kekuasaan itu malaikat bisa jadi iblis ya, suka atau tidak suka ya, kita ketahui faktanya sudah ada dan banyak sekali ya. Nah, misalnya untuk pejabat yang korupsi ya, pejabat publik ya, suka atau tidak suka harus korupsi ya. Kenapa? Karena dalam politik demokrasi kan biaya mahal ya, kemudian juga harus mengembalikan modal, dia harus memberikan setoran kepada para konstituennya ya, semuanya harus dihidupi. Nah, makanya itu politik biaya mahal ini tidak pernah disinggung gitu ya, tidak pernah dikritisi. Yang terjadi adalah politik itu berjalan terus menerus, yang mengakibatkan KKN juga berjalan terus menerus. Nah, sekarang ya, misalnya dengan adanya keinginan dari Kaisang misalnya masuk dalam lingkaran politik ya, tentu saja ini seperti durian runtuh. Untuk ketika masih menjabat, tentu saja masih mempunyai kekuasaan. Jadi ancaman yang ada ke depan untuk dinasti politik ini adalah tentu saja konflik kepentingan. Boleh saja masuk politik, tetapi tujuannya jelas ya, untuk mengurusi urusan rakyat. Tapi kalau tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan ya, untuk memperkaya diri, dan kita ketahui pasal tentang pembuktian terbalik itu dihilangkan, maka akan ada ancaman yang suka atau tidak suka akan diterima bersama-sama, yaitu kerugian negara akibat perilaku KKN para pejabat publik. Nah, sekarang coba juga disampaikan kepada Rizal Ramli, dan ini sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya kerajaan ya yang akan dibangun ya, dan kita ketahui hanya rezim ini saja yang sangat sibuk sekali untuk mempersiapkan siapa pengganti rezim ini gitu ya. Kalau kita melihat pemerintahan sebelumnya, itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah tuh ya, misalnya ada endorse terhadap kekuasaan, endorse terhadap siapa yang akan memimpin setelah ini, karena SBY ya sadar bahwasanya ketika selesai menjabat ya sudah gitu ya. Nah, beda dengan rezim saat ini yang isu untuk memperpanjang jabatan ya itu dimunculkan, padahal ini tidak pernah ada ya isu atau kasus ini di presiden sebelumnya SBY, isu perpanjangan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode ya, padahal sudah diingatkan pula ya oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri, kalau ya sudah 2 periode ya maaf sudah gitu ya, silakan untuk dilanjutkan kepada yang lain. Nah, apakah statement dari Ketua Umum PDIP Perjuangan yaitu Megawati ini akan ditaati oleh sokol ya, petugas partai yaitu Presiden Jokowi, atau tidak diterima mentah-mentah ya begitu saja oleh para pendukung Presiden Jokowi ya, dengan melakukan upaya-upaya ya, kalaupun ada celah momen penundaan masa jabatan, penundaan pemilu atau perpanjangan periode ini juga bisa dipaksakan untuk melanggengkan kekuasaan, karena memang masih banyak ya kepentingan yang belum selesai pada meskipun 2 periode masa pemimpinan Presiden Jokowi. Proyek-proyek besar misalnya dari IKN ya, kemudian proyek kereta cepat ya, kemudian juga potensi tuntutan oleh masyarakat terkait ada dugaan KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta anaknya, yang juga dianalisis oleh Rizal Ramli, bahwasanya pada periode masa pemilihan Jokowi ini perusahaan dari Kaisang itu naik 60 perusahaan ya, coba bayangkan. Dan juga ditambah lagi ya penegakan hukum untuk memproses kasus-kasus yang terkait KKN itu juga lemah ya,
kemarin ada pengaduan ya, bukan kemarin ya, beberapa waktu lalu Gibran ya diadukan di KPK terkait ada dugaan KKN ya oleh UPT Lepatrun, tetapi hingga saat ini belum ada sudah tidak ada kabarnya gitu ya. Jadi jelas ya, klub ya sudah jatuh tertimpa tangga pula bahwasanya kondisi hukum kita itu sudah sangat merosot ya, makanya sudah sangat sulit diharapkan ya dari publik untuk ya mempertahankan rezim ini ya. Bahkan Profesor siapa itu kemarin ya juga menyatakan sebenarnya Presiden Jokowi juga memenuhi syarat untuk dimaksulkan ya, karena ya melakukan pelanggaran konstitusi ya, yaitu salah satunya tentang Perpu ya, Perpu Ciptaker yang harusnya Profesor ini ya, Profesor Denny Indrayana ya, karena melanggar konstitusi, yang kalau melanggar konstitusi itu meskipun ini bisa diperdebatkan, ini termasuk juga pengkhianatan negara yang merupakan ya satu syarat ya pemaksulan sesuai pasal 7A dan 7B. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.